Seorang mahasiswa ditangkap polisi karena bawa 59 kg sabu. Diduga korupsi dana hibah Pilkada 2024, penjabat Bawaslu Kota Pontianak jadi tersangka korupsi. Sebanyak 727 tatung turun ke jalan meramaikan Festival Cap Gomeh di Singkawang. Bumbu basah favorit warga Banjar di bulan Ramadan. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar? Senang kami dapat kembali menyapa Anda dalam Kompas Pagi hari ini 4 Maret 2026. Saudara, seperti biasa menemani aktivitas Anda pagi hari ini, selain 4 sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya juga telah kami siapkan. Bersama saya Evi Darwin, selama 1 jam ke depan, segera kita simak Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke sorotan yang pertama. Saudara, Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang, Kalimantan Barat menangkap seorang mahasiswa karena diduga membawa 59,85 kg narkotika jenis sabu. Terduga pelaku sempat melarikan diri dan menabrak pembatas jembatan. Pemuda berinisial WS ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang di Jalan Darajuanti, Kelurahan Ulak Jaya, Kecamatan Sintang. Saat penggeledahan, polisi menemukan 2 karung di bagasi belakang minibus yang ditumpangi pelaku. Setelah diperiksa, karung tersebut berisi puluhan paket serbuk putih yang diduga kuat sabu dengan total berat 59,85 kg. Barang bukti dikemas dalam bungkusan teh tulisan Tiongkok. Kapolres Sintang bilang pengungkapan kasus ini berawal dari informasi mengenai dugaan pengiriman narkotika dari Malaysia lewat perbatasan Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan pengintaian, lalu melacak minibus yang membawa barang haram tersebut di wilayah kota Sintang. Saat akan dihentikan, pelaku sempat mencoba kabur dan menabrak pembatas jembatan sebelum akhirnya ditangkap. 59.850 gram atau 59,85 kg. Ya. Jadi dari 57 itu berada di dalam 3 tas. Bisa kita lihat di sini ada masing-masing 19 paket. Jadi satu tas ada 19 paket dan 19 paket dengan total keseluruhan 57 paket. Polisi masih memburu 1 terduga pelaku lain dan masih mendalami kemungkinan keterlibatan jaringan sindikat internasional yang diduga mengendalikan peredaran sabu di Kalimantan Barat. Tim Liputan Kompas TV, Sintang, Kalimantan Barat. Sorotan selanjutnya, Saudara, Kejaksaan Negeri Pontianak menetapkan Ketua dan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kota Pontianak sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024. Keduanya, Saudara, diduga menyalahgunakan anggaran yang bersumber dari APBD Kota Pontianak tahun 2023 hingga 2024. RD, Ketua Bawaslu Kota Pontianak yang masih aktif menjabat, dan TK selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pontianak resmi jadi tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024. Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Agus Eko Purnomo bilang, proses penyidikan telah berlangsung sejak November 2025. Selama proses tersebut, penyidik melakukan penggeledahan, penyitaan dokumen dan barang bukti, serta memeriksa sejumlah saksi. Menurut Agus, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan dugaan penyalahgunaan dana hibah kegiatan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pontianak 2024. Sesuai naskah perjanjian hibah daerah, dana yang tidak terpakai seharusnya dikembalikan usai tahapan penetapan selesai. Namun dari hasil penyidikan, ditemukan sebagian dana tidak dikembalikan dan diduga digunakan tidak sesuai peruntukannya. Total dana hibah yang diterima Bawaslu Kota Pontianak untuk pengawasan Pilkada 2024 mencapai sekitar 10 miliar rupiah. Dari jumlah itu, dugaan penyalahgunaan mencapai 1,7 miliar rupiah. Setelah ada pengembalian sekitar 600 juta rupiah, sisa dugaan kerugian negara yang masih dalam penghitungan diperkirakan sekitar 1,1 miliar rupiah. Dana itu sesuai dengan NPHD harus dikembalikan. Namun ini ada beberapa yang tidak dikembalikan. Jadi digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.
total yang digunakan atau kerugian negara yang dialami, Pak, yang terjadi? Sesuai dari yang kita penyidikan itu ada 1,7, kemudian setelah dilakukan penyelidikan ternyata yang 600 dikembalikan jadi 1, sekian. Kedua tersangka dikenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sucia Lucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Yang juga jadi sorotan saudara, gelombang protes mahasiswa kembali terjadi di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Mereka menyuarakan rapor merah kinerja Polri serta menuntut transparansi hukum atas sejumlah kasus yang melibatkan oknum anggota Polri. Suasana di depan Mapolda Kalimantan Selatan sempat memanas saat ratusan mahasiswa mencoba merangsek masuk ke dalam Mapolda pada Senin sore. Aksi saling dorong antara massa dan polisi tak terelakkan saat meminta bertemu langsung dengan pimpinan Polda. Dalam orasinya ada 6 poin tuntutan mahasiswa, diantaranya desakan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mundur dari jabatannya, serta tuntutan penghapusan praktik dui fungsi Polri di ranah sipil. Mahasiswa juga menuntut Kapolda Kalsel bertindak tegas dan transparan dalam memproses pidana oknum anggota bermasalah tanpa ada praktik saling melindungi. Kecewa karena tuntutan belum diterima secara menyeluruh, mahasiswa mengancam akan kembali dengan massa yang lebih besar. Pihak kepolisian Kalimantan Selatan dari maka itu kami akan terus hadir dengan massa yang berlipat ganda. Kapan rencana aksi lanjutannya, Bang? Untuk aksi lanjutannya nanti kita akan segera melaksanakan konsolidasi dan merumuskan kembali agar kiranya kita bisa mengultimatum dengan jumlah massa yang lebih banyak. Merespons tuntutan mahasiswa, Polda Kalsel menyatakan akan menampung dan mengkaji seluruh aspirasi yang disampaikan, terutama yang berkaitan dengan evaluasi internal di wilayah hukum Kalimantan Selatan. Aspirasi sudah disampaikan, ya kan ya. Kami juga sedang mengkaji aspirasi-aspirasi tersebut. Yang jelas komitmen Pak Wakapolda tadi sebagai yang mewakili Pak Kapolda, karena Kapolda sedang keluar kota, akan berkomitmen poin-poin yang terkait dengan Polda Kalsel akan ditindaklanjuti. Sebagai simbol matinya keadilan dan kekecewaan terhadap institusi, massa menutup aksi dengan menaburkan bunga di depan pagar Mapolda sebelum akhirnya membubarkan diri dengan tertib pada pukul 6:20 WITA. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Beralih ke informasi soal pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar pertemuan bersama penyedia mobil dinas Gubernur Kaltim senilai 8,5 miliar pada Senin sore. Pihak penyedia mobil tidak keberatan jika mobil dinas dikembalikan usai jadi sorotan publik. Inilah mobil mewah dinas Gubernur Kaltim yang dibeli menggunakan anggaran daerah tahun 2025 senilai 8,5 miliar rupiah. Mobil bermerek Range Rover 3000 cc berwarna putih ini berada di kantor perwakilan Kaltim di Jakarta. Mobil ini diserahkan pada 20 November 2025 lalu dari penyedia barang CV Apisera kepada Pemprov Kaltim. Pihak penyedia kendaraan tidak keberatan jika mobil ini dikembalikan. Sebelumnya, pihak penyedia mobil menerima surat permohonan pengembalian kendaraan dari Pemprov Kaltim dan disetujui. Rencananya pengembalian akan dilakukan di Jakarta dalam waktu dekat. Saya menerima surat permintaan pengembalian, lalu saya terima dan saya setujui. Nanti teknisnya ini karena unitnya ada di Jakarta, nanti perwakilan pihak Pemprov Kaltim, nanti saya diwakili dengan perwakilan di Jakarta juga untuk melakukan serah terima sesuai ketentuan yang ada. Sementara itu Pemprov Kaltim menyebut dalam aturan yang berlaku, proses pengembalian sudah dilakukan. Maksimal 14 hari kerja, pihak penyedia barang menyetor anggaran kembali ke kas daerah. Uang tersebut nantinya akan tercatat sebagai silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran. Kita kejar-kejaran waktu juga, jadi dalam waktu singkat ini kita akan serahkan kembali. Nah, di aturan ketika mobilnya sudah diserahkan kembali dan diterima dibuktikan dengan berita acara serah terima, maka maksimal 14 hari penyedia harus menyetorkan kembali dananya ke kas daerah, dan itu disanggupi oleh daerah. Sebelumnya, sejumlah pengamat menilai pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim sangat kontradiktif dengan penyusunan anggaran dan pendapatan APBD yang turun.
Selain itu, ada pula anggota DPR RI yang menyebut pengadaan mobil dinas tersebut tidak menunjukkan kepekaan terhadap situasi krisis atau efisiensi anggaran. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Barat, Saudara, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait tinjau penanganan sarana dan prasarana permukiman kumuh Desa Parit Baru, Kabupaten Kuburaya. Pekerjaan yang sudah mencapai 80% lebih ini telan anggaran 7,3 miliar rupiah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melihat langsung progres pekerjaan penanganan sarana dan prasarana permukiman kumuh Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya pada Senin sore. Marwarar menanyakan langsung kepada perangkat desa hingga warga soal ada tidaknya dampak baik dari pembangunan untuk permukiman mereka. Ia juga meminta warga menyampaikan secara langsung jika ada pekerjaan yang tidak sesuai perencanaan. Tak hanya itu, Menteri PKP juga meminta aparat desa dan masyarakat proaktif melakukan pengawasan pekerjaan proyek yang sedang berjalan. Sama Bapak Kepala Desa, sama RD, proaktif ya. Saya pengen rakyat itu terlibat, partisipasi. Ya, jadi ini uang negara ini, bukan uang BPK ini. Ya, uang dari negara, dari pajak rakyat, diawasi. Ya, harus sesuai dengan harganya, angkanya ini untuk masyarakatnya. Sementara itu, salah satu warga Desa Parit Baru bilang pembangunan ini sudah cukup membantu karena jalan sudah diperbaiki. Meski kerap tergenang banjir, tapi tidak lama. Merasakan jalan yang bagus baru seperti itu. Baru sekarang. Iya Pak. Kami di gang sebelah banjir terus Pak. Tapi sekarang walaupun hujan 1 jam tetap banjir, tapi sudah puji Tuhan agak lumayan bagus. Rombongan menteri juga melakukan pengecekan sampai ke dalam gang mawar salah satu yang dibangun. Kunjungan diakhiri dengan buka puasa bersama warga. Doris Pardede, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Menteri Dalam Negeri apresiasi pelaksanaan Cap Gome Singkawang. Informasi ini selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, sebanyak 727 tatung dan kelompok altar ramaikan Festival Cap Gome Kota Singkawang tahun 2026. Pengalihan arus hingga pengamanan dilakukan Polres Singkawang agar kegiatan berjalan aman dan lancar. Sejak pukul 6 pagi, peserta pawai tatung sudah memadati lokasi perayaan Cap Gome 2026 di Kota Singkawang. Sebanyak 727 tatung dari berbagai daerah meramaikan festival tahunan ini. Salah satu tatung, Angelika, mengaku sudah 4 tahun tampil sebagai tatung dan merasa memiliki momen tersendiri setiap tahunnya. Kalau Mbak nih perannya apa nih? Jadi Dewi apa nih? Bukan Dewi, tapi Dewa Naca. Dewa Naca. Jadi yang masuk raga tuh Dewa Naca dulu, nanti baru Dewa yang anak kecil. Ini tahun keberapa jadi tatungnya ini? Udah sekitar 4 tahun sih. Udah 4 tahun ya? Gimana nih perasaannya tampil untuk tahun keempat nih? Ada yang beda nggak dari tahun sebelumnya? Beda sih nggak terlalu, cuma lebih deg-degan ya perasaannya. Ada campur aduk, takut banget gitu. Soalnya gugup juga kan. Jadi tantangannya banyak juga, tapi seru sih. Sementara untuk pengalihan arus lalu lintas dan pengamanan, Polres Singkawang dapat bantuan dari Polda Kalbar, Jasa Raharja, dan Ormas dengan total 900 orang. Untuk personil yang terlibat dalam pengamanan sejumlah 600 personil ditambah perbantuan dari Ormas, dari Dinas Perhubungan, dari Jasa Raharja, dan sebagian total 900 personil yang terlibat, termasuk elemen masyarakat yang ada dari Banser dan juga dari POM. Kapolres juga mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban serta kelancaran selama perayaan Cap Gome. Samsul Hardi, Kompas TV Singkawang, Kalimantan Barat.
Saudara, parade tatung yang menjadi puncak perayaan Cap Gomeh tahun 2026 di Kota Singkawang, Kalimantan Barat berlangsung meriah. Acara ini, saudara, dibuka secara langsung oleh Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto atau biasa dikenal Bambang Pacul. Pemukulan loku atau genderang menandai dimulainya parade tatung pada puncak perayaan Cap Gomeh tahun 2026 di Kota Singkawang. Tercatat 727 tim mengikuti parade ini, mulai dari tatung, barongsai, naga hingga atraksi jelangkung. Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto menyebut, event Cap Gomeh Singkawang salah satu agenda pariwisata yang telah dikenal oleh dunia dan syarat makna. Membangun peradaban bersama masyarakat Melayu dan Dayak, melahirkan harmoni multikultural yang kita saksikan hingga hari ini. Festival Cap Gomeh Singkawang ini bahkan telah ditetapkan sebagai salah satu agenda pariwisata nasional yang masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara. Dunia mengenal Singkawang melalui parade tatung, ritual budaya yang syarat makna, ritual keberanian dan penghormatan. Sementara itu, Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menilai atraksi yang pertama kali dirinya saksikan ini di luar nalar dan logika dan merupakan bentuk keberagaman yang harus dijaga. Pengalaman yang sangat mengesankan. Ini kali pertama saya bisa menyaksikan secara langsung perayaan atau festival Cap Gomeh yang diselenggarakan di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Bukan hanya menampilkan budaya dan tradisi yang khas yang unik, tapi juga benar-benar mengirim pesan kepada siapapun bahwa keberagaman Indonesia ini adalah sebuah kekuatan. Harus kita rawat, harus kita jaga. Salah satu tokoh yang menarik animo masyarakat yakni Rocky Gerung. Baginya, Cap Gomeh merupakan perayaan keragaman Indonesia. Ini acara paling sempurna yang memungkinkan Indonesia. Ya. Apa? Melihat Cap Gomeh Singkawang apa sih? Melihat apa? Cap Gomeh Singkawang. Kesannya. Ini Cap Gomeh, perayaan keragaman Indonesia. Boleh berhenti, Bung. Cap Gomeh kali ini juga spesial lantaran berlangsung dalam momen bulan Ramadan yang menunjukkan Kota Singkawang penuh semangat toleransi dan gotong royong dalam menyukseskan perayaan tahunan ini. Novisa Putra, Kompas TV, Singkawang, Kalimantan Barat. Sementara itu, Saudara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi perayaan Cap Gomeh di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Menurutnya, ini merupakan bentuk tingginya toleransi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut hadir menyaksikan kemeriahan Festival Cap Gomeh di Kota Singkawang mengapresiasi toleransi yang tinggi, di mana peserta tatung terdiri dari beberapa lintas etnis dan penonton berbaur menjadi satu menyemarakan kegiatan tersebut. Sangat meriah, saya merasa senang, bangga karena di Indonesia ada kota yang sangat toleran ya. Nomor satu, saya melihat sendiri, sudah 4 tahun saya diundang, baru kali ini saya datang menyaksikan langsung bagaimana toleransi antar umat beragama. Ini adalah satu kebanggaan, kebahagiaan bagi kami masyarakat Kota Singkawang atas kehadiran para menteri, pejabat, dan seluruh tamu undangan ke Kota Singkawang. Meski disesaki warga dan wisatawan, namun pelaksanaan festival berjalan lancar. Samsul Hardi, Kompas TV, Singkawang, Kalimantan Barat. Saudara, kesuksesan perayaan Cap Gomeh di Kota Singkawang tahun 2026 menurut Wali Kota Singkawang berkat kolaborasi lintas etnis. Wali Kota juga mengapresiasi sejumlah tokoh nasional yang hadir. Wali Kota Singkawang, Chai Chume, mengapresiasi kehadiran sejumlah menteri dan tokoh nasional pada perayaan Cap Gomeh tahun 2026. Chai Chume berharap ini menjadi momentum baik untuk kemajuan Kota Singkawang. Tentunya, kesuksesan perayaan Cap Gomeh tahun ini diakui berkat kolaborasi semua pihak dan lintas etnis. Kita tahun ini sangat bersyukur di mana perayaan Festival Imlek dan Cap Gomeh 2577 dan Cap Gomeh 2026 luar biasa. Ada sekitar 5 menteri yang hadir. Ini adalah berkat kerja keras dari Ketua
panitia Imlek dan Cap Gomeh beserta seluruh jajaran dan juga para sponsor, donatur, TNI Polri dan masyarakat Kota Singkawang. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Wanita Tionghoa yang juga Presiden ASEAN Chinese Youth Association, Helga Abraham bilang, perayaan Cap Gomeh bisa menyatukan semua etnis karena Kota Singkawang terkenal sebagai kota tertoleran terlihat dari perayaan Cap Gomeh saat ini. Untuk saya pertama kali hadir di tempat Cap Gomeh di Singkawang dan sangat terkejut karena banyak banget masyarakat yang ikut berpartisipasi dan juga banyak komunitas-komunitas yang mendukung acara ini. Selain festival tatung, juga digelar pameran kuliner dan lelang aneka barang antik. Samsul Hardi, Kompas TV Singkawang, Kalimantan Barat. Masih soal perayaan Imlek, saudara. Warga Tionghoa Kalimantan Barat merayakan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili yang dirangkai dengan buka puasa bersama. Wakil Gubernur Kalbar bilang, Kalbar milik bersama. Karena itu, ia mengajak seluruh etnis bersama-sama bangun daerah. Warga Tionghoa Kalbar yang terdiri dari 23 organisasi Tionghoa menggelar perayaan Imlek yang dirangkai dengan buka puasa bersama di Pendopo Gubernur Kalbar. Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, ajak semua pihak jaga dan cintai Kalbar, rajut perbedaan menjadi keharmonisan, toleransi dan semangat kebersamaan untuk membangun daerah. Ini tidak hanya Tionghoa, Dayak dan Melayu. Di Kalimantan Barat ini ada 24 suku yang harus saya jaga, yang harus saya cintai, yang harus saya ayomi. Kenapa saya panggil? Ini otomatis juga sebagai masukan dari para pelaku seni bahwa kalau kita menampilkan sesuatu, saya ingin the real original. Jangan lagi kita menampilkan kepalsuan. Ketua PSMTI Kalbar, Yong Wan Chua, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Kalbar. Ia berharap perayaan ini dari tahun ke tahun semakin meriah dan mampu mendorong kemajuan pariwisata Kalbar. Kita berharap setiap tahun pasti lebih meningkat untuk memajukan Kalbar. Supaya ini kan pariwisata kita sudah maju, pasti mungkin banyak pengunjung juga masuk income untuk ke provinsi ataupun daerah kota. Perayaan Imlek yang dirangkai dengan buka puasa bersama ini menjadi simbol kuatnya toleransi dan keharmonisan antar umat beragama di Kalbar. Doris Pardede, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Bumbu basah favorit warga Banjar di bulan Ramadan. Informasi ini selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, di tengah semarak rangkaian perayaan Cap Gomeh 2026, Duta AIDS menampilkan fashion show di panggung Jalan Diponegoro Pontianak dengan memakai baju etnis. Para Duta AIDS juga menyelipkan edukasi tentang HIV/AIDS. Perayaan Cap Gomeh di Pontianak menyuguhkan beragam rangkaian kegiatan, mulai dari pertunjukan 49 replika naga, pertunjukan barongsai, festival kuliner, hingga pertunjukan lainnya di panggung Jalan Diponegoro. Tak hanya menampilkan atraksi budaya, panggung ini juga memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkreasi. Salah satunya melalui fashion show yang menampilkan busana etnis Dayak, Tionghoa, dan Melayu sebagai simbol keberagaman dan toleransi. Fashion show yang diikuti para duta AIDS ini menyelipkan pesan edukasi tentang HIV/AIDS dengan harapan penampilan yang menarik dapat memicu rasa ingin tahu remaja untuk mencari informasi lebih lanjut sehingga mendapatkan pemahaman yang benar tentang pencegahan dan penanganannya. Nah, dari acara tadi kita bisa menunjukkan kalau toleransi itu bisa dijadikan sebagai bukti nyata. Seperti kita nampil tadi dengan budaya yang begitu beragam, yaitu seperti Dayak, Tionghoa, dan juga Melayu. Nah, ini
bisa diaplikasikan kehidupan sehari-hari, termasuk penampilan tadi. Nah, dengan fashion show kami ini juga kami membawa Duta HIV/AIDS untuk mengedukasikan para remaja sekarang ya tentunya. Jadi setelah mereka melihat kita menampilkan fashion show ini, mereka jadi ingin mencari tahu tentang HIV/AIDS seperti apa. Jadinya mereka juga mendapatkan pembelajaran yang baru. Panitia sengaja menyelipkan penampilan dengan melibatkan kreativitas anak muda untuk menunjukkan bahwa Kalbar, khususnya Pontianak, merupakan daerah yang memiliki beragam etnis, kebudayaan, dan toleransi yang kuat. Pada hari ini di panggung Penegoro ada fashion show anak-anak. Itu bermacam-macam pakaian adat. Ini panitia memang sengaja membuat ini sehingga kelihatan sekali itu beragam budaya dan toleransi yang ada di Kota Pontianak. Perpaduan antara budaya dan edukasi ini menjadi warna tersendiri dalam perayaan Cap Gome tahun ini. Tak hanya merayakan tradisi, namun juga menegaskan komitmen generasi muda dalam menyebarkan pesan positif bagi masyarakat. Sucia Lucinda, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Kita ke informasi soal harga cabai. Saudara, selama Ramadan, harga cabai di Balikpapan, Kalimantan Timur alami kenaikan. Satgas Pangan pastikan akan tidak tegas spekulan harga. Harga cabai di Kota Balikpapan alami kenaikan seperti yang terjadi di Pasar Pandansari. Saat ini harga cabai mencapai Rp85.000 hingga Rp90.000 per kilogramnya, dari harga normal di kisaran Rp60.000 hingga Rp75.000 per kilogram. Menurut pedagang, minimnya pasokan membuat harga cabai naik. Ya, saat ini sudah naik agak lumayan lah. Berapa harga cabai itu sekarang? Harga cabai sekarang 85-90. Biasanya berapa normalnya? Biasanya normalnya 75-60. Sementara itu, Satgas Pangan yang lakukan pantauan harga tekankan akan menindak tegas dan terukur bagi spekulan harga yang menimbun bahan pangan. Nah, untuk spekulan kita masih melakukan penelitian ya, atau kita masih lakukan lidik. Ya, alhamdulillah sampai sekarang belum ada. Tapi kalau ada, kami peringatkan, kami akan tindak tegas terhadap para spekulan, utamanya yang menimbun bahan pokok makanan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kami tegas dan terukur. Saat ini para pedagang Pasar Pandansari andalkan pasokan cabai dari Pulau Sulawesi. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Selatan, saudara, bulan Ramadan jadi momen warga Banjarmasin berburu takjil khas Banjar di Festival Pasar Ramadan Siring 0 km. Beragam wadai seperti amparan tata, kararaban, hingga ote-ote yang gurih jadi menu favorit warga untuk berbuka puasa. Lantas seperti apa suasana berburu takjil kue khas Banjar tersebut? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Aulia Tasya dan juru kamera Dimas Hernawan dari Festival Pasar Ramadan Siring 0 km Kota Banjarmasin. Saudara, saat ini saya sedang berada di kawasan Pasar Wadai, Siring 0 km Kota Banjarmasin. Nah, ini ramai sekali di sini karena sudah buka sejak pukul 4 sore. Di sini ada tersedia 200 stand UMKM yang menjual berbagai menu takjil, mulai dari yang manis sampai yang gurih. Ada 2 rekomendasi untuk takjil hari ini, saudara. Dari yang manis dulu, kita ke stand dari Warung Hana. Di sebelah sini. Nah, di Warung Hana ini tersedia berbagai jenis wadai, mulai dari amparan tatak sampai wadai kararaban. Bisa dilihat di sebelah sini ya, ada banyak sekali jenis wadai. Ada kue lapis, ada amparan tatak, ada kararaban. Nah, amparan tatak sendiri ini terbuat dari tepung beras, santan, dan juga pisang, saudara. Selain itu untuk wadai kararaban di sini, ini Ibu Hana ya. Ibu Hana, untuk wadai kararaban sendiri ini terbuat dari rempah apa, Bu? Dari rempah adas manis, kayu manis, rempah-rempah lah. Untuk satu potong wadai ini dijual dengan harga berapa, Ibu? Sekarat. 20.000 sekarat. Warung Wadai Hana ini menjual
dalam sehari bisa sampai 8 loyang besar ya Ibu ya. Ada berbagai jenis wadai di sini yang bisa Anda cicipi saudara. Saudara, selain rekomendasi takjil dengan rasa manis, di sini juga tersedia yang rasanya gurih. Nah, di sebelah sini ada Apollo ote-ote, gorengan yang rasanya gurih dan khas sekali karena di atasnya ada lauknya, ada ayam dan juga udang. Apollo ote-ote sendiri ini sama seperti bakwan ya Ibu ya? Iya. Bedanya apa tuh Bu? Bedanya kalau Apollo ote-ote pakai topping, di atasnya ada topping ayam sama topping udang. Untuk harga per bijinya itu berapa Ibu? Harga per bijinya 3.500. Baik. Dalam sehari ini dapat terjual berapa pieces Ibu? Sekitar 1.200 sampai 1.400 biji. Banyak sekali ya Ibu. Nah, ini udah diborong nih sama masyarakat Kota Banjarmasin. Saudara, itu dia 2 rekomendasi takjil dari yang manis sampai yang gurih ada di Pasar Wadai Siri 0 km Kota Banjarmasin. Jadi jangan lupa kesini ya. Saya Aulia Tasya dan juga juru kamera Dimas Hernawan dari Biro Kompas TV Banjarmasin. Saudara, memasuki bulan Ramadan, kesibukan warga dalam menyiapkan menu berbuka dan sahur turut membawa berkah bagi pedagang bumbu masak siap saji. Di Pasar Kindai Limpuar Gambut, Kabupaten Banjar, bumbu basah khas Banjar seperti masak habang dan kari menjadi buruan utama. Menu masak habang dan kari seolah tak pernah absen dari meja makan masyarakat Banjar selama bulan suci Ramadan. Kondisi ini terlihat dari ramainya lapak pedagang bumbu basah di Pasar Kindai Limpuar Gambut, Kabupaten Banjar. Hanya dengan Rp10.000, warga sudah bisa mendapatkan 1 bungkus bumbu seberat 1,5 ons siap olah. Tingginya antusiasme warga membuat pedagang mampu menjual hingga 650 bungkus bumbu dalam sehari. Mulai dari bumbu masak habang, kari, hingga bumbu sop Banjar. Dari tingginya volume penjualan tersebut, pedagang bahkan mampu meraup omset mencapai Rp3 juta lebih dalam sehari. Standar aja. Kalau dia anak kecuali kena anak lebaran tuh nah. Hanya meningkat. Dalam sehari biasanya habis berapa? Bisa 10 karanjang, 8 karanjang. Bagi masyarakat, pembeli bumbu basah siap saji menjadi pilihan utama karena sangat membantu dalam mempersingkat waktu memasak, terutama saat harus menyiapkan hidangan sahur di waktu terbatas. Untuk kebutuhan bulan Ramadan, masak ya. Memang rutin nggak Bu? Rutin. Meski permintaan terus meningkat, para pedagang menjamin ketersediaan stok bahan baku bumbu tetap aman untuk memenuhi kebutuhan warga hingga Hari Raya Idul Fitri. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kita ke informasi selanjutnya. Saudara, geliat persiapan Hari Raya Idul Fitri mulai dirasakan oleh para perajin anyaman di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Rumah produksi keranjang parsel di kawasan Jalan RK Ilir Pekauman kini mulai kebanjiran pesanan dari para pengusaha hantaran Lebaran. Memasuki pekan kedua Ramadan, kesibukan di rumah produksi keranjang parsel Jalan RK Ilir Pekauman Banjarmasin kian meningkat. Suara bilahan rotan dan kayu yang diolah menjadi keranjang cantik jadi pemandangan sehari-hari para perajin setempat. Tahun ini, pihak pengelola menargetkan produksi lebih dari 10.000 unit keranjang untuk mengantisipasi tingginya permintaan pasar. Adapun harga yang ditawarkan sangat kompetitif, mulai dari Rp16.000 hingga Rp29.000, tergantung ukuran dan tingkatan keranjang. Menurut pemilik usaha, tahun ini terjadi pergeseran tren, di mana konsumen lebih meminati keranjang dengan model bertingkat. Untuk yang tahun ini itu di keranjang lebih populer di tingkat 2 sama tingkat 3. Untuk tingkat 1-nya mungkin ada penurunan ya hampir separuh karena kan banyak orang beralih dari yang ke kaleng, terus ada yang plastik. Tapi tahun ini kita lebih populer di tingkat 2 sama tingkat 3-nya ada ya peningkatan lah. Karena kan nggak mungkin kan yang plastik-plastik bikin yang gede-gede, berpikir proses yang gede-gede, pasti cari yang keranjang parsel yang bertingkat. Momen Ramadan ini pun menjadi berkah nyata bagi para pekerja. Dengan sistem upah per unit,
para perajin berlomba-lomba meningkatkan jumlah produksi mereka. Jika pada hari biasa hanya mampu menyelesaikan 50 unit, di bulan puasa produksi meningkat 3 kali lipat hingga 150 unit per hari. Sehari-hari kan biasanya 50 ya, kalau bulan Ramadan 150 untuk tambahan bisa ngabaran. Kalau bulan Ramadan pas setiap tahun rame. Biasanya hari normalnya berapa, Pak? 50. Kalau sekarang? 150. Meski pekerja harus lebih ekstra di tengah ibadah puasa, para perajin mengaku bersyukur karena pendapatan tambahan dari hasil kerajinan tangan ini sangat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga saat hari raya mendatang. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Usai jeda saudara, kami akan kembali dengan informasi lain, di antaranya Festival Sahur-Sahur meriahkan bulan Ramadan di Mempawah. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Festival Sahur-Sahur kembali digelar di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Uniknya, saudara, para peserta memakai kostum unik bertema harmoni masjid dan kelenteng. Satu persatu peserta dilepas secara bergantian dan berkeliling membangunkan warga untuk santap sahur pada Festival Sahur-Sahur di Kabupaten Mempawah. Festival diikuti 120 tim, terdiri dari 60 peserta kategori pemula dan 60 umum. Bertepatan Ramadan dan Imlek, para peserta kompak memakai kostum dan ornamen bertema dua momentum tersebut, seperti hiasan harmoni replika masjid, ketupat, kelenteng, lampion, hingga keunikan atraksi barongsai dan naga. Kalau ini sudah masuk ini warisan tak benda. Nah, jadi kedepannya kita berharap sahur-sahur ini bagaimana dikemas dengan baik sehingga bisa membuat daya tarik minat turis ya, turis terutama turis lokal lah Kalimantan Barat, mungkin juga turis asing seperti Cap Gome. Festival Sahur-Sahur kali ini masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara tahun 2026 dan Ken dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Bu Menteri itu menetapkan 125 event yang masuk ke dalam Karisma Event Nusantara atau KEN. Nah, tahun ini Festival Sahur-Sahur Mempawah ini mendapat predikat KEN. Tentu kami dari Kemenpar mensupport secara kolaborasi baik dalam bentuk promosi, dalam bentuk penyediaan sarana prasarana dan juga pendukungan lainnya. Festival Sahur-Sahur ke-23 berlangsung dari 28 Februari hingga 7 Maret 2026 dengan total hadiah yang diperebutkan mencapai 220 juta rupiah. Untuk mendukung event ini, Pemprov Kalbar menambah bantuan anggaran sebesar 100 juta rupiah. Dion Setiawan, Bagus Suhanda, Kompas TV Mempawah, Kalimantan Barat. Berita menarik lainnya, saudara. Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman merupakan cikal bakal perkembangan Islam di Pontianak, Kalimantan Barat. Masjid yang berdiri sejak abad ke-18 ini tak hanya sekedar tempat ibadah, tapi juga pusat penyebaran dakwah dan pendidikan Islam di masa Kesultanan. Ya, saudara Kompas TV, kali ini saya akan mengajak Anda untuk menilik perkembangan Islam di kota Pontianak. Nah, saya sudah di atas sampan menyusuri Sungai Kapuas. Perlu diketahui, saudara, Sungai Kapuas ini merupakan satu-satunya jalur yang dilintasi oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri untuk berlabuh menuju lokasi yang akan ditetapkan sebagai Istana Qadriyah dan Masjid Jami Pontianak. Di tepian Sungai Kapuas berdiri kokoh Masjid Jami yang dibangun oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri pada tahun 1771. Masjid yang menjadi simbol peradaban Islam di Pontianak ini menyimpan sejarah panjang
Dari sinilah syiar Islam mulai menyebar ke berbagai penjuru wilayah Kalimantan Barat. Masjid Jami tak hanya digunakan untuk sholat berjamaah, tetapi juga menjadi tempat belajar Al-Quran, pengajian, serta musyawarah keagamaan. Perkembangan Islam ini alhamdulillah dengan adanya banyak-banyak penceramah seperti Masjid Jami ini mengadakan istilahnya taklim. Jadi setelah sholat maghrib sampai ke isya, jadi mengundang tenaga pengajarnya orang sini tapi lulusan dari Yaman. Lebih dari 200 tahun berdiri, arsitektur masjid yang didominasi kayu belian dan 6 balok besar sebagai penyangga kubah masih dipertahankan agar sejarah yang tersimpan terus melekat. Jadi di setiap daerah tuh kita biasanya pertama selain kulineran kita pengen ke tempat-tempat yang ikonik ya. Ikonik tuh tempat-tempat yang punya nilai-nilai sejarah dan di Pontianak ya kita googling ya, Masjid Jami ini sama istana yang di seberang sana itu. Jadi itu dua tempat yang katanya harus dikunjungi. Hukumnya sih wajib katanya. Jadi kita ke sini. Hingga saat ini, Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman masih berdiri kokoh di tepian Sungai Kapuas. Masjid Jami merupakan salah satu bangunan yang menyimpan banyak sejarah Islam di kota Pontianak. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi wisata religi bagi masyarakat lokal maupun dari keluar Kalbar maupun mancanegara. Sucia Lucinda, Bagus Suhanda, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Kita ke informasi seputar olahraga. Saudara, dari laga terakhir seri reguler Proliga 2026. Kalahkan Jakarta Livin Mandiri, Jakarta Electric PLN Mobile lolos ke Final Four. Agustin Wulandari dan kolega sukses singkirkan Electric dengan skor akhir 3-0. Pertandingan antara Jakarta Electric PLN Mobile kontra Jakarta Livin Mandiri tidak hanya sekedar menutup seri reguler Proliga 2026. Pertandingan ini juga jadi penentu kontestan terakhir yang lolos Final Four. Sempat kejar-mengejar angka di awal, Electric yang dimotori Nerima Olsoy mampu melesat usai technical timeout kedua. Resave buruk terus memaksa Livin kehilangan poin demi poin. Di set ketiga, Livin mencoba bangkit dan memaksakan jus. Namun satu servis ace yang dilepaskan Ersandrina Caca de Vega akhirnya mengantarkan Electric menang 3 set langsung, 19-25, 17-25, dan 28-26. Aku sendiri amazed banget ya ngelihat timku yang beberapa hari lalu itu kita latihan dan semua berjalan dengan luar biasa hari ini. Enggak. Aku mempersiapkan diri aku hari ini tuh bisa main long set. Dan alhamdulillah rezeki untuk kita, alhamdulillah selesai cepat. Kemenangan ini memastikan Electric melaju ke Final Four. Sementara Livin harus angkat koper usai finish di posisi 5. Angga Nurizki, Roy Ilman, Kompas TV, Sentul, Jawa Barat. Dari ajang MotoGP, saudara. Aksi tak biasa dilakukan rider MotoGP sebelum balapan resmi MotoGP Thailand dimulai. Sebanyak 22 rider dari 11 tim memacu kecepatan tuk-tuk di sirkuit Buriram. Seri pembuka musim balap MotoGP Thailand menghadirkan pertunjukan budaya lokal negeri Gajah Putih, yakni Tuk-Tuk Challenge. 11 tuk-tuk dipersiapkan khusus untuk setiap pabrikan dengan livery resmi MotoGP. Dengan satu pengemudi dan satu penumpang di belakangnya, masing-masing tim beradu kecepatan kendaraan roda 3 khas Thailand selama 2 putaran. Balapan dengan kearifan lokal ini mengundang gelak tawa penonton yang hadir di sirkuit Buriram. Tim Prima Pramak Yamaha, Jack Miller, dan Toprak Razgatlioglu finish terdepan Tuk-Tuk Challenge. Podium kedua ditempati tim Tech 3 KTM dengan Enea Bastianini dan Maverick Vinales. Sementara tim LCR Honda, Johan Zarco, dan Diego Moreira melengkapi 3 besar. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi, kami akan kembali sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, bagi Anda yang tidak sempat menyaksikan informasi utama Kompas Pagi hari ini, berikut kami hadirkan kembali informasinya untuk Anda. Pemuda berinisial WS ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Sintang di Jalan Darajuanti, Kelurahan Ulak Jaya, Kecamatan Sintang. Saat penggeledahan, polisi menemukan 2 karung di bagasi belakang minibus yang ditumpangi pelaku. Setelah diperiksa, karung tersebut berisi puluhan paket serbuk putih yang diduga kuat sabu dengan total berat 59,85 kg. Barang bukti dikemas dalam bungkusan teh tulisan Tiongkok. Kapolres Sintang bilang pengungkapan kasus ini berawal dari informasi mengenai dugaan pengiriman narkotika dari Malaysia lewat perbatasan Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan pengintaian, lalu melacak minibus yang membawa barang haram tersebut di wilayah kota Sintang. Saat akan dihentikan, pelaku sempat mencoba kabur dan menabrak pembatas jembatan sebelum akhirnya ditangkap. 59.850 gram atau 59,85 kg. Ya. Jadi dari 57 itu berada di dalam 3 tas. Bisa kita lihat di sini ada masing-masing 19 paket. Jadi satu tas ada 19 paket dan 19 paket. Dengan total keseluruhan 57 paket. Polisi masih memburu 1 terduga pelaku lain dan masih mendalami kemungkinan keterlibatan jaringan sindikat internasional yang diduga mengendalikan peredaran sabu di Kalimantan Barat. Tim Liputan Kompas TV, Sintang, Kalimantan Barat. RD, Ketua Bawaslu Kota Pontianak yang masih aktif menjabat dan TK selaku Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pontianak resmi jadi tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024. Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Agus Eko Purnomo bilang, proses penyidikan telah berlangsung sejak November 2025. Selama proses tersebut, penyidik melakukan penggeledahan, penyitaan dokumen dan barang bukti, serta memeriksa sejumlah saksi. Menurut Agus, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan dugaan penyalahgunaan dana hibah kegiatan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pontianak 2024. Sesuai naskah perjanjian hibah daerah, dana yang tidak terpakai seharusnya dikembalikan usai tahapan penetapan selesai. Namun dari hasil penyidikan, ditemukan sebagian dana tidak dikembalikan dan diduga digunakan tidak sesuai peruntukannya. Total dana hibah yang diterima Bawaslu Kota Pontianak untuk pengawasan Pilkada 2024 mencapai sekitar 10 miliar rupiah. Dari jumlah itu, dugaan penyalahgunaan mencapai 1,7 miliar rupiah. Setelah ada pengembalian sekitar 600 juta rupiah, sisa dugaan kerugian negara yang masih dalam penghitungan diperkirakan sekitar 1,1 miliar rupiah. Dana itu sesuai dengan NPHD harus dikembalikan. Namun ini ada beberapa yang tidak dikembalikan. Jadi digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Total yang digunakan atau kerugian negara yang dialami Pak, yang terjadi? Sesuai dari yang kita penyidikan itu ada 1,7. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan ternyata yang 600 dikembalikan jadi 1, sekian. Kedua tersangka dikenakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sucia Lucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Sejak pukul 6 pagi, peserta pawai tatung sudah memadati lokasi perayaan Cap Gome 2026 di Kota Singkawang. Sebanyak 727 tatung dari berbagai daerah meramaikan festival tahunan ini. Salah satu tatung, Angelika, mengaku sudah 4 tahun tampil sebagai tatung dan merasa memiliki momen tersendiri setiap tahunnya. Kalau Mbak nih perannya apa nih? Jadi Dewi apa nih? Bukan Dewi, tapi Dewa Naca. Dewa Naca. Jadi yang masuk raga tuh Dewa Naca dulu, nanti baru Dewa yang anak kecil. Ini tahun keberapa jadi tatungnya ini? Udah sekitar 4 tahun sih. Udah 4 tahun ya? Gimana nih perasaannya tampil untuk tahun keempat nih? Ada yang beda nggak dari tahun sebelumnya? Beda sih, nggak terlalu, lebih deg-degan ya perasaannya. Ada yang takut banget gitu. Soalnya gugup juga
Sementara untuk pengalihan arus lalu lintas dan pengamanan, Polres Singkawang dapat bantuan dari Polda Kalbar, Jasara Harja, dan Ormas dengan total 900 orang. Untuk personil yang terlibat dalam pengamanan sejumlah 600 personil ditambah perbantuan dari Ormas, dari Dinas Perhubungan, dari Jasara Harja dan sebagian total 900 personil yang terlibat termasuk elemen masyarakat yang ada dari Banser dan juga dari POM. Kapolres juga mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban serta kelancaran selama perayaan Cap Gome. Samsul Hardi, Kompas TV Singkawang, Kalimantan Barat. Menu masak habang dan karih seolah tak pernah absen dari meja makan masyarakat Banjar selama bulan suci Ramadan. Kondisi ini terlihat dari ramainya lapak pedagang bumbu basah di Pasar Kindai Limpuar Gambut, Kabupaten Banjar. Hanya dengan Rp10.000, warga sudah bisa mendapatkan satu bungkus bumbu seberat 1,5 ons siap olah. Tingginya antusiasme warga membuat pedagang mampu menjual hingga 650 bungkus bumbu dalam sehari. Mulai dari bumbu masak habang, karih, hingga bumbu sop Banjar. Dari tingginya volume penjualan tersebut, pedagang bahkan mampu meraup omset mencapai Rp3 juta lebih dalam sehari. Standar aja. Kalau dia anak kecuali kena anak lebaran tuh nah. Hanya meningkat. Dalam sehari biasanya habis berapa? Bisa 10 keranjang, 8 keranjang. Bagi masyarakat, pembeli bumbu basah siap saji menjadi pilihan utama karena sangat membantu dalam mempersingkat waktu memasak, terutama saat harus menyiapkan hidangan sahur di waktu terbatas. Untuk kebutuhan bulan Ramadan, masak ya. Memang rutin nggak, Bu? Rutin. Meski permintaan terus meningkat, para pedagang menjamin ketersediaan stok bahan baku bumbu tetap aman untuk memenuhi kebutuhan warga hingga Hari Raya Idul Fitri. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Kompas pagi hari ini. Saya Fiza Herwin, mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, tetap terus saksikan Kompas Pagi hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.